Nanti ya, nanti kan kita juga ke sana. Jadi kita bisa juga melihat dari kejauhan ya. Jadi patung GWK, patung Garuda Wisnu Kencana yang tingginya itu 120 meter ya. Jadi terkenal dengan patung tertinggi nomor 4 di dunia. Ya, di dunia ya. Di dunia setelah Liberty, Bali Mandara ya. Jadi man itu artinya aman ya, da itu artinya damai, dan ra itu artinya sejahtera ya. Jadi jalan tol yang aman, damai, dan sejahtera. Nah, jadi peresmiannya ini ya, jadi jalan tol ini diresmikan oleh mantan Bapak Presiden kita pada tahun 2013 ya. Siapa? Oleh siapa berarti jadinya? Ya, jadi Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono ya. Jadi beliau yang meresmikan jalan tol ini pada tahun 2013. Nah, sekarang itu sudah tahun 2019. Nah, sudah berapa tahun teman-teman? 7 6 ya, dari 2013 ke 2019 6 ya. 7. Iya, 2020 ntar lagi ya. Jadi hampir 7 tahun ya. Orang Bali itu baru punya yang namanya jalan tol ya. Jadi jalan tol ini adalah kebanggaan masyarakat Bali ya. Jadi baru 6 tahun orang Bali punya atau tahu yang namanya jalan tol ya. Jadi jalan tol Bali Mandara, terkenal dengan jalan tol di atas laut ya. Nah, jadi di dalam mewahnya jalan tol ini ya, yang panjangnya itu adalah 13,5 km ya. Ada 3 pemborong besar ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya PT Adi Karya ya. Jadi itu nama pemborong besarnya yang pertama ya. Terus yang kedua itu ada Waskita Karya ya. Dan ketiga ada Utama Karya. Nah, jadi itu nama pemborongnya ya, pemborong besar ya. Jadi jalan tol ini ya teman-teman, itu awalnya ya, jadi rencana awal itu selesai dalam waktu 2 tahun ya. Itu rencana awal ya. Nah, sengaja dipercepat prosesnya dan akhirnya bisa selesai dalam waktu 1 tahun 1 bulan atau 13 bulan ya. Dipercepat memang ya. Ya, jadi dipercepat prosesnya ya. Yang awalnya selesai dalam waktu 2 tahun, sekarang bisa selesai dengan waktu 1 tahun 1 bulan atau 13 bulan ya. Sengaja dipercepat ya, karena pada tahun 2013, nah itu di Bali ada 2 kejadian penting atau 2 momen penting ya. 2 momen penting. Nah, jadi momen penting yang pertama atau kejadian yang pertama, nah jadi Bali sebagai tuan rumah dalam ajang KTT Asia ya. Jadi Bali sebagai tuan rumah dalam ajang KTT Asia, di mana negara-negara maju di seluruh Asia ya pada saat itu semuanya berkunjung ke Pulau Bali untuk mengadakan meeting antar negara ya. Jadi negara-negara maju di seluruh Asia ya. Yang manakah termasuk wilayah Asia, teman-teman? Wilayah Asia, negara Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Myanmar, apa lagi? Vietnam, Laos, Kamboja, itu Vietnam, Brunei Darussalam, ya itu semuanya termasuk ke wilayah Asia ya. Jadi untuk mengadakan meeting antar negara ya. Jadi hotelnya itu ya, atau kegiatan tersebut diadakan di Nusa Dua ya. Hotelnya juga berada di Nusa Dua, pusat hotel terbesar dan termewah di Pulau Bali ya. Jadi mereka itu selain mengadakan yang namanya meeting negara, mereka juga ingin menyaksikan keindahan jalan tol yang baru saja selesai diresmikan ya. Itu momen atau kejadian yang pertama ya. Ya, momen penting kedua atau kejadian kedua ya, kejadian penting yang kedua itu Bali sebagai tuan rumah dalam ajang Miss World atau Ratu Kecantikan Dunia. Nah, jadi itu siapa namanya? Miss World ya, acara Miss World, Putri Kecantikan Dunia atau Ratu Kecantikan Dunia. Ya, Miss dari Filipina ya. Jadi waktu itu ya ada perwakilan dari 33 negara ya.
Jadi itu diadakan di Bali. Nah, untuk tujuannya adalah kemajuan pariwisata di Pulau Bali ya. Nah, jadi diadakan juga hotelnya sama ya di Nusa Dua. Nah, jadi saya mengikuti kegiatan tersebut ya dari awal sampai selesai ya. Nah, itu Miss yang menang adalah Miss perwakilan dari Filipina. Ya, dari Filipina ya. Namanya adalah Miss Yongma. Ya, Miss Yongma namanya ya. Nah, jadi Miss Yongma ini punya teman dari Jepang, namanya adalah Miss Miyako. Ya. Miyako. Kataku. Miyako. Ya, jadi satu lagi ada perwakilan dari Cina, namanya adalah Miss siapa? Miss Magicom. Ya, Miss siapa tadi nama pemenangnya? Ya, Meganyu yang benar ya. Nah, itu hanya dipelesetkan saja. Biar ada ini ya, biar ada lucunya sedikit saja. Ya, jadi itu ya. Bali sebagai tuan rumah ya. Jadi memang di Bali ini ya teman-teman, Bali ini hampir tidak ada yang namanya pabrik ya. Jadi Bali ini hampir tidak ada yang namanya pabrik alias tidak punya pabrik ya. Jadi sebagian besar penghasilan masyarakat yang ada di Pulau Bali itu berasal dari pariwisata ya. 70%-nya itu berasal atau bersumber dari pariwisata. Iya, kita muter di sana. Ya, jadi di sana. Ya, jadi GWK-nya itu memang dibangun di atas ketinggian ya. Jadi di atas bukit ya. Jadi Bukit Jimbaran sesuai dengan nama desa mereka, Bukit Jimbaran. Memang dibangun di atas tebing, jadi patungnya itu juga tinggi banget ya. Jadi makanya kelihatan ya. Tingginya 120 meter, jadi bisa kita lihat di dalam jarak 120 km. Berarti dari sini ke sana itu tidak 5 km sampai ke Nusa Dua. Jadi Nusa Dua itu adalah ujung selatannya Pulau Bali. Nah, jadi ujung selatannya Pulau Bali. Hah? Selatannya Nusa Dua. Di baratnya di Pelabuhan Gilimanuk itu sebelah barat. Jadi Karangasem, yaitu di Pelabuhan Padang Bali itu sudah